Pergantian Panglima ABRI dari Jenderal LB Murdani ke Letjen Tri Sutrisno pada 24 Februari 1988 terjadi hanya sepekan sebelum sidang umum MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden periode 1988-1993. Sejumlah analisis mengatakan penggantian Benny Murdani dilatar belakangi berbagai sebab. Dari kemarahan Soeharto karena keberanian Benny mengkritik aktivitas bisnis anak-anaknya, hingga kekhawatiran Soeharto terhadap kekuasaan dan pengaruh Benny Murdani di tubuh ABRI yang kian meluas. Karena menguasai jaringan intelijen Indonesia, intelijen sipil dan intelijen militer, maka Benny dengan mudah menguasai ABRI. Nah, pada tingkat tertentu di dalam perjalanan hubungan Benny dan Pak Harto ketakutan sendiri melihat bagaimana Benny menjadi sangat berkuasa. Itu Pak Harto. Dari segi Benny sendiri, ternyata Benny itu tidak loyal kepada manusia, tapi dia loyal kepada prinsipnya sendiri. Apa prinsipnya Benny? Prinsipnya adalah mengabdi kepada negara, bukan mengabdi kepada orang. Benny itu pengagum Sudirman, Jenderal Sudirman. 3 pekan setelah sidang umum MPR 1988, dalam pengumuman susunan Kabinet Pembangunan kelima, Presiden Soeharto menunjuk Benny Murdani sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan. Sejak itu, kekuasaan Benny di ABRI berkurang drastis. Terlebih, pada bulan September 1988, Soeharto juga membubarkan Kopkamtib. Setelah hubungannya dengan Soeharto merenggang, Benny kerap dicurigai dan dikaitkan dengan berbagai gerakan untuk mengkudeta kekuasaan Orde Baru. Benny, misalnya, dianggap membiarkan aktivitas berbagai gerakan untuk merongrong kewibawaan pemerintah. Soeharto merespon rumor gerakan politik Benny dengan melakukan gerakan debennyisasi atau penyingkiran orang-orang yang dianggap dekat dengan Benny Murdani dan jaringan CSIS dari posisi jabatan-jabatan strategis di tubuh ABRI dan pemerintahan. Karir Maijen Sintong Panjaitan misalnya terhenti hanya 4 tahun setelah Benny tidak menjadi Panglima ABRI. Contohnya misalnya, karena hubungan saya dengan Pak Benny itu, saya disingkirkan dari jabatan komando. Saya dilengsarkan ke jajaran pendidikan misalnya. Pimpinan saya juga mengucap, saya tanya kenapa saya digeser, kan kalau orang geser dari jabatan itu ada 2. Dia tidak mampu atau dia salah melanggar. Dua-duanya saya enggak. Hanya jawabannya, ya karena kamu hubunganmu dengan Pak Benny, itu aja. Itu terjadi. Untuk mengisi pos-pos jabatan militer yang sebelumnya dipegang orang-orang yang dianggap dekat dengan Benny Murdani, Soeharto menunjuk perwira-perwira militer dari kelompok hijau atau Islam. Soeharto yang pada tahun 1991 menunaikan ibadah haji juga kian dekat dengan kelompok Islam. Misalnya, Soeharto lebih sering mendengarkan saran dan aspirasi dari kelompok ICMI yang dibentuk akhir tahun 1990 dan diketuai B.J. Habibie. Dalam susunan anggota Kabinet Pembangunan ke-6 yang diumumkan tahun 1993, Soeharto yang didampingi Tri Sutrisno sebagai wakil presiden tidak lagi memasukkan nama Benny Murdani dalam kabinet. Sejumlah analisis mengatakan Soeharto curiga Benny mengarsiteki terpilihnya Tri Sutrisno sebagai wapres. Setelah tidak berada di pemerintahan, peran politik Benny Murdani pun berakhir. Tokoh militer yang selama sekitar 10 tahun pernah menjadi orang kepercayaan dan anak emas Soeharto tersebut akhirnya dicampakkan sepenuhnya oleh penguasa Orde Baru itu karena dicurigai membahayakan posisinya. Dalam sebuah interview dengan David Jenkins, dia bilang hubungan saya dengan Pak Harto seperti hubungan bapak dengan anak. Jarak umur kami 12 tahun. Pak Harto tua 12 tahun dari Benny. Persoalannya adalah Benny boleh menganggap dia hubungannya dengan Pak Harto sebagai bapak dan anak. Tapi apakah Pak Harto memperlakukan Benny sebagai anak? Saya melihat tidak. Saya melihat dia memperlakukan Benny seperti Pak Harto memperlakukan semua jenderal itu sebagai alat bagi kekuasaan Pak Harto.
itu juga sesuatu yang secara wajar terjadi ya menjelang berakhirnya kepresidenan Pak Harto. Karena semua orang yang dekat dengan Pak Harto tahu bahwa Pak Harto sudah kehilangan kontrol. Ya, nah itu kemudian juga menyebabkan orang-orang dekat Pak Harto itu kemudian mengingatkan. Jadi nggak ada yang aneh dengan, dan itu bukan Pak Beni aja yang begitu, tapi rata-rata banyak sekali kalangan yang dekat dengan Pak Harto itu prihatin dengan situasi itu dan kemudian mengingatkan. Nah, antara mengingatkan dan mengkritik itu kan batasnya kan sangat tipis. Itu aja. Meski tidak sejalan dengan kebijakan-kebijakan politik Soeharto, setelah berada di luar pemerintahan, Beni Murdani tetap menghormati mantan atasannya itu. Sudah pensiun sekalipun, kadang-kadang ada candaan-candaan. Orang-orang di luar sekelilingnya mencoba untuk bercanda, mengkritik Pak Harto, beliau marah. Serius loh, serius. Beliau marah. Ada yang mencoba bercanda tentang Pak Harto, mengarah negatif, Pak Beni marah. Saya tahu itu. Hubungan Soeharto dan Beni yang sempat membeku selama beberapa tahun akhirnya mencair setelah Soeharto tumbang dari kekuasaannya pada tahun 1998. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, dalam kondisi kesehatan yang tidak lagi baik, dua jenderal yang sudah sama-sama kehilangan kekuasaan dan susah bicara ini kerap bertemu empat mata. Beliau kagum sama Sudirman, kagum sama Soekarno ya sebagai bapak bangsa. Semua banyak orang bilang siapa Pak Harto kup Soekarno, Beni tidak. Ya dia bilang saya juga setia sama Soeharto minus kekurangannya. Karena mereka buat Beni bekerja untuk menyelamatkan atas kebutuhan pada saat itu. Beni Murdani meninggal 29 Agustus 2004 dalam usia 71 tahun. Ia meninggalkan seorang istri, 1 putri, dan 5 cucu. Jenazah patriot yang sudah ikut berjuang mengusir penjajah sejak usia 13 tahun itu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pada banyak momen sejarah Indonesia, Beni Murdani kerap tampil sebagai pahlawan. Namun, Beni Murdani juga merupakan produk sejarah sebuah bangsa yang tidak selalu gemilang dalam memilih jalan berliku yang harus dilalui untuk menemukan identitas dan takdir-takdirnya.